Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua melaksanakan peringatan Maulid kelahiran junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bergembira sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak baru lahir, seharusnya bergembira. Padahal nasib gurun patek jelas. Mbah punya cucu yang baru lahir saja juga bergembira. Padahal gurun patek jelas. Maka mensyukuri kelahiran manusia terbaik, hamba Allah termulia yang pasti jelas ahli surga adalah bagian dari ikhtiar kita supaya energi positifnya beliau itu tertular, Allah tularkan kepada kita yang mencintai beliau. Kajian pada malam hari ini saya bukan dua kitab. Kitab yang pertama namanya Jala'ul Afham yang disusun oleh Imam Ibnul Jauzi, mazhabnya Imam Hambali. Kemudian saya membuka kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam Abu Zakaria Yahya yang terkenal dengan Syekh Nawawi, mazhabnya Imam Syafi'i. Tidak ada lain, kita ngaji ini rujukannya jelas, yang kita ikuti juga jelas, sehingga kita berharap kita juga nanti menjadi orang jelas. Jangan sampai kita ini sampai mati masih statusnya GPJ, guru paten jelas. Maka kita ngaji seperti ini adalah dalam rangka supaya kita menjadi umat Nabi Muhammad sing jelas, bahkan bukan hanya terdaftar sebagai umat Nabi Muhammad, tapi diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Di dalam salah satu ungkapan yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa mencintai sesuatu termasuk cinta kita kepada Allah dan juga cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya cinta itu butuh bukti.
Kalau hanya sekedar ngomong cinta tapi tidak ada buktinya, itu kalau orang Surabaya itu berarti breketeng, itu berarti cintanya gombal gila ya. Dan perlu kita ketahui bahwa orang yang kita cintai ini hamba Allah terbaik, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i menyampaikan salah satu syairnya, ahaddus solihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'at. Saya mencintai orang-orang baik, bahkan saya mencintai manusia terbaik, meskipun diri saya belum baik. Tujuannya apa? Supaya saya mendapatkan pertolongan atau syafaatnya orang-orang baik. Karena di Quran disebutkan bahwa al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun, bahwa kelak di hari kiamat para kekasih, orang-orang yang dicintai itu saling bermusuhan satu dengan yang lain karena sama-sama akan dijerumuskan ke neraka, sehingga satu dengan yang lain saling menyalahkan, dikecualikan oleh Allah, yaitu illal muttaqun, kecuali orang-orang yang saling mencintai itu, atau orang-orang sahabat-sahabat karib, orang-orang terdekatnya itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Bahwa para kekasih, orang-orang yang saling mencintai itu nanti saling bermusuhan satu dengan yang lain. Bahkan digambarkan wa qala alladzina istud'ifu, orang-orang yang lemah itu berkata kepada orang-orang yang dulu dianggap sebagai panutan, tapi panutannya untuk hal-hal yang tidak baik, apakah kalian bisa menolong kami? Ternyata mereka menjawab bahwa kami tidak bisa menolong kalian semua, tapi mencintai orang baik, mencintai manusia terbaik, itu nanti kita ditolong. Karena yang bermanfaat, para kekasih yang bermanfaat menurut surat Az-Zukhruf ayat 67 ini adalah mencintai orang-orang yang bertakwa. Apalagi yang dicintai adalah pendekarnya orang-orang yang bertakwa, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian alasannya, salah satu alasan kenapa kita bergembira ini Allah firmankan di surat Yunus ayat 58. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qul bi fadlillahi, katakanlah dengan karunia Allah, dengan fadlnya Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya, fabidzalika, maka dengan itu, falyafrahu, maka hendaklah bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Kenapa harus bergembira? Karena fadlnya Allah,
rahmatnya Allah itu lebih baik dibanding apa yang mereka kumpulkan. Yang biasa dikumpulkan orang itu apa? Yang biasanya dikumpulkan, dihitung, dikumpulkan, dihitung itu apa? Dunia, duit, dikumpulkan, dihitung, dikumpulkan, dihitung. Atau kalau dalam surat Al-Humazah alladzi jama'a malahu wa qaddara, yaitu orang yang mengumpulkan hartanya lalu menghitung-hitungnya. Sibuknya itu hanya mengumpulkan dan menghitung-hitung. Karunia Allah, rahmatnya Allah itu lebih berharga dibanding harta benda yang dikumpulkan. Kenapa? Karena rahmat dan karunia Allah itulah yang menghantarkan seorang hamba nanti dimasukkan, dimuliakan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Ad-Durrul Mansur, Ad-Durrul Mansur ini kitab yang disusun oleh Imam Asy-Syuyuti rahimahullah. Juz 4 halaman 467. Kitabnya namanya Ad-Durrul Mansur pakai satu. Beliau menafsiri ayat ini bahwa fadlullahi huwa al-ilmu, bahwa yang dimaksud dengan karunia Allah itu adalah ilmu. Atau sebagian riwayat kalau ditafsir Al-Qurtubi, al-fadlullah itu apa? Yakni Al-Qur'an. Sedangkan warahmatuhu, rahmatnya Allah itu siapa? Warahmatuhu huwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dasarnya beliau menafsiri itu? Dasarnya inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Jadi beliau menafsiri ayat itu dengan ayat yang lain karena inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Terhadap dua ini kita oleh Allah disuruh bergembira. Perlu diketahui, satu-satunya yang gak senang atas kelahiran Nabi itu adalah musuhnya Nabi Adam. Siapa? Sing gak senang ke Nabi Muhammad, kelahiran Nabi itu musuhnya Nabi Adam. Terus dasar yang kedua, kenapa kita harus bergembira? Ini menggunakan dasar hadis riwayat Muslim nomor 1162. Hadisnya terkait dengan kebiasaan Nabi, yaitu berpuasa di hari Senin. Nabi itu suatu saat ditanya, jenengan kalau hari Senin kenapa kok sering berpuasa? Apa jawaban Nabi? Zaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'istu au unzila alayya fihi. Kenapa saya hari Senin berpuasa? Karena pada hari itu saya dilahirkan, dan di hari itu pula saya menerima tuntunan Al-Quran. Saya diutus menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi Nabi, menjadi Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Terus apa hubungannya
Lo itu Nabi memperingati hari kelahirannya itu dengan cara berpuasa. Apa hubungannya dengan Rabiul Awal? Rabiul Awal kalau Senin hari kelahiran Nabi, kalau Rabiul Awal bulan di mana Nabi dilahirkan. Lalu bersyukurnya dengan apa? Bersyukur kepada Allah itu wujudnya adalah kita berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu wujud ketaatan itu kita memperbanyak sholawat Nabi. Kita memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memperingati kelahiran Nabi itu dalilnya yaitu kebiasaan Nabi puasa di hari Senin. Memang Nabi tidak pernah memperingati di bulan Rabiul Awal, tapi setiap Senin beliau berpuasa. Ini namanya kalau dalam apa namanya kaidah berdalil, ini namanya dalil qiyas. Perlu diketahui bahwa kita berislam ini dalilnya Quran, kemudian dalil kedua adalah hadis, dalil yang ketiga adalah ijma para sahabat, para ulama, kemudian qiyas. Kalau ada orang yang nggak mau dalil qiyas, jadi dalil qiyas itu diakui juga menjadi rujukan karena tidak semua apa yang terjadi sekarang ini ada dalil yang khusus. Contoh, jangan kalau bulan Idul Fitri, kalau hari raya Idul Fitri setelah selesai Ramadan, zakat fitrahnya dibayar pakai apa? Halo. Zakat fitrahnya orang Indonesia itu pakai apa? Pakai beras. Coba sampai cari dalilnya. Coba sampai boleh dalil bahwa zakat fitrah itu pakai beras. Itu sampai cari, mau di Bukhari, mau di Muslim, mau di semua kitab-kitab hadis. Akan ketemu. Kenapa? Karena dulu Nabi zakat fitrahnya nggak pakai beras. Nabi zakatnya pakai apa? Pakai kurma, pakai gandum. Loh kok ulama Indonesia berani? Itu namanya dalil qiyas. Bahwa kenapa Nabi zakat fitrahnya pakai gandum atau pakai kurma? Karena makanan pokoknya orang Mekah, orang sekitar Madinah adalah gandum atau kurma. Maka disimpulkan dalam kaidah usul fikih bahwa yang dizakat fitrahkan itu yang menjadi makanan pokok. Berarti kalau nggak mau dalil qiyas, misalnya dalil Nabi puasa hari Senin dan diterima, ya berarti nek sampean zakat fitrah, zakat atau apa gandum, mari ngomong sing dikai tolak atau ini digawe opo gandumnya. Kenapa dulu Nabi zakat fitrahnya tidak pakai beras? Nabi tidak pernah makan lontong, Nabi tidak pernah makan ketupat, Nabi tidak pernah makan beras atau nasi. Yang dimakan beliau adalah makanan pokoknya, bahan bakunya gandum dan juga kurma. Itu namanya dalil qiyas. Sekarang
Kenapa sih kita itu kok perlu merawat cinta kita kepada Nabi? Kenapa di bulan ini kita ramai-ramai membuka sejarah Nabi? Kita umat Islam ini supaya semakin kenal dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui, Quran itu 60% isinya adalah cerita, sirah atau sejarah. Jadi Quran itu 60% isinya adalah cerita. Cerita Nabi Adam, ceritanya Nabi Idris, ceritanya Nabi Nuh, ceritanya Fir'aun dan Musa, cerita petualangan Nabi Yusuf alaihissalam dan sebagainya. Ada cerita Ashabul Kahfi, ada cerita Luqman Al-Hakim. 60% isinya Quran itu cerita. Maka momen-momen di mana saat ini ada momen di mana Nabi dilahirkan, maka kita gunakan untuk mengungkap sejarah kehidupan Nabi, supaya cinta kita semakin bertambah, dan cinta yang bertambah ini akan menuai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya akan menjelaskan tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab yang disusun oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi yang bernama Jala'ul Afham, jadi kitabnya namanya Jala'ul Afham, ada sekitar 39 keutamaan bersolawat menurut beliau berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ada berapa keutamaannya? 39. Mudah-mudahan menuntut waktunya. Ini telur usul. Saya jelaskan tidak terlalu detail saja. Yang pertama, bahwa bersolawat itu imtisalul amrillahi subhanahu wa ta'ala. Bersolawat itu adalah menjalankan instruksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bersolawat? Bersolawat itu perintahnya Allah. Berarti kita yang bersolawat berarti sedang menjalankan perintahnya Allah. Apa bentuk perintahnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat nomor 50. Berarti bersolawat itu memenuhi perintahnya Allah. Ngestokno, Allah itu menyuruh lalu kita menjalankan. Keutamaan yang kedua, bahwa bersolawat itu muwafaqatu subhanahu fis sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam, menyamai, meniru apa yang dilakukan oleh Allah itu sendiri. Karena di ayat itu Allah menyebutkan sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi, begitu pula para malaikat. Makanya keutamaan yang ketiga adalah bahwa bersolawat juga meniru apa yang dikerjakan oleh para malaikat. Berarti kita yang sedang bersolawat itu, satu, memenuhi perintahnya Allah,
meniru apa yang dilakukan oleh Allah, dan yang ketiga meniru apa yang dilakukan oleh para malaikat. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, loh Allah kok bersolawat? Itu maksudnya Allah itu memberi, bahwa Allah itu memberi rahmat. Sholatul Rabbi ar-Rahmat. Jadi Allah bersolawat kepada Nabi, berarti Allah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi. Kalau malaikat bersolawat kepada Nabi itu mendoakan supaya Allah memberi rahmat. Jadi Allah bersolawat kepada Nabi itu berarti Allah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi. Keutamaan yang keempat, husulu ashri shalawatin